khawatim sholihat wa bidikri habibih wa tanazal rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbul alamin was samawati wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Muhammad dan abduhu rasul. Sahibul ayati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa ridha kalimati wa ma taqaddama hadirun wa ghafala an dzikra ghafilun wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur. Ayat ini sudah menandakan bahwa akhir zaman kebenaran hakiki, kebenaran adalah hati. Apapun narasumber itu adalah hati. Al-muhasib, al-muhasabah, orang yang selalu menghitung apa. Katakan Muhammad, mereka itu mencintai Allah atau Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasul. Fattabi, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu dicintai Allah. Ayat binulah, ayat binulah dunubakum, bahkan mereka dapat ampunan dosa. Nah ini yuhib. Ini yang tadi kita ulas. Kalau orang betul-betul mentaati, mengikuti tabi'in itu mengikuti. Pahit kayak nyaman, kayak gak nyaman ikut. Puncak yuhib, dicintai Allah. Ini kuncinya. Perbuatan apapun amal kita ini puncaknya apakah dicintai Allah atau belum. Kamu bisa benar itu karena kamu dicintai. Kamu jadi enggak benar, kamu terlalu cinta sama dirimu sendiri. Orang yang dicintai Allah itu, orang mendapatkan cinta Allah itu, dia tidak pernah membenarkan dirinya sendiri. Dia selalu membenarkan apa firman Allah, apa yang disampaikan Rasulullah itu yang benar. Nah dirinya itu mencari kebenaran. Nah kebenaran itu di sisi Allah, yang mana itu puncaknya kebenaran, yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, nah itu udah dicintai. Pasti si hamba ini akan tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Begitu dia sudah terkuak fitrahnya bahwa dia adalah hamba, pencipta Al-Khaliq itu adalah Allah. Di sini baru mengetahui betapa bodohnya kita ini. Baru tahu betapa banyaknya salah kita ini, banyaknya sesatnya kita ini. Yang jelas baru mengetahui ayat itu yang bersambungan. Innahu kana dzaluma jahula. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dolim, sesat.
Kalau ini tidak ada itikad, tidak ada pengetahuan tadi, benar dari mana? Bukan benar yang kamu maksud, bukan benar yang kamu kerjakan. Semua yang tidak ada benar dari Allah, benarnya orang ini tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kalau dia mengetahui bahwa hakikat daripada hidup manusia tadi adalah butuh untuk mendapatkan kecintaan Allah, saya lakum bimukum. Puncaknya ini sesudah dicintai Allah Ta'ala tidak lain ya dibungkus dalam maghfirah, dalam pengampunan. Jadi objeknya ini semua, gerakan ini maghfirah semua. Kalau Allah sudah berikan cahaya namanya pengampunan, masuk lingkaran pengampunan. Inilah orang-orang yang ahli taubat, ahli inabah. Ahli inabah ini adalah orang-orang yang sudah dicintai Allah, bukan setting kita. Bukan. Jalurnya ini nggak kemana-mana. Jalur orang yang dicintai Allah itu ar-rujuk ilal haq, tubu ilallah taubatan nasuha. Orang yang selalu kembali, tidak kemana-mana. Kuat sudah pendiriannya. Kalau nggak ada kata batu sudah jadi batu bermanfaat. Kamu masih menggali. Kamu menggali yang begitu beratnya, yang harus mengetahui bahwa itu bukit itu, gunung itu mengandung tambang yang mengandung berlian. Besar, permata. Begitu sudah dimasukkan, dipoles, amis. Batu ini kalau dipoles habis. Semakin dipoles baru kelihatan cahaya, itu baru intan. Belum apa, intan, masih hitam. Harganya murah. Digosok lagi, proses yang asalnya 1 kilo sampai menjadi 1 on. Ternyata baru mengeluarkan cahaya, masih menggarap keluar garam, nilainya belum ada 1 on. Digosok lagi, dihancurin lagi sampai dibeli-beli menjadi 1/2 on. Kelihatan berlian. Periksa lagi, ternyata ada tis, ada hitam-hitamnya di dalam. Akhirnya digosok lagi sampai betul-betul hilang noda hitam semuanya, menjadi 5 karat saja. 5 karat berlian ini harganya sudah 5 miliar. Karena budaya dibandingkan yang 10 kilo tadi, orang beli 10 kilo tadi hanya berani nawar 10 juta. Dengan yang dijadikan proses menjadi berlian, ini disebut artinya berlian.
Berlian inilah yang disebut benar. Intan itu juga benar. Kualitas benarnya masih belum teruji kebenaran. Baik menurut orang yang tidak mau berusaha lagi, karena dia sudah puas dengan apa yang dimiliki, karena dia hanya mencari sesuatu yang sifatnya permata tetapi belum dicintai, yang disebut ahli ibadah. Ketika menemukan sampai satu yang paling benar disebut ahli ilmu. Ahli ilmu itu pasti ahli mahabbah. Kalau ahli ilmu itu pasti ahli inabah. Kecintaannya karena dia mengetahui dia punya milik walaupun 5 gram. Ditaruh kotoran apapun, ditumbuk dengan apapun, istilahnya dengan kotoran tidak merubah warna karena sudah digosok. Tinggal sebentar saja gitu. Sama batunya 10 kilonya begitu digosok ternyata digilap-gilapin, ternyata batu akik yang nggak ada harga, cuman bisa dipakai di cincin. Sama kerjaannya, sama ngambil di tambang yang sama, menggosoknya sama, waktu yang sama, nasib. Belum sampai mendapatkan namanya yuhib, kecintaan Allah, sudah drop. Kenapa bisa drop? Sudah puas dapat batu akik. Akhirnya senang jadi dukun. Kalau kamu nggak percaya, ahli dukun-dukun itu pasti mengkeramatkan akik. Nggak ada yang mengkeramatkan berlian, nggak. Ini akik ini dari sunan ini, akik ini dari sunan ini. Ngapain sunan kok punya akik? Terjerumuslah dalam lingkungannya karena menganggap itu adalah ilmu. Begitu pada dukun. Nah, itu yang terjadi. Belum sampai mendapatkan kecintaan Allah, yang satu sudah bermain akik, di kuburan cari akik, di keramat-keramat cari akik, cari keris, ya, bukan cari ini, dibelokkan itu katanya keramat. Ini yang jurusan ibadat itu. Oh, itu. Yang satu bukan goib, yang satu pekerjaan, dapat untung besar, dapat rumah besar, mobil besar. Dia bilang ini berkah. 2 orang. Yang satu akik dibilang goib, yang satu jual akik di toko, yang beli dukun. Ini perumpamaan. Kalau itu
itu orang mengetahui bahwa kualitas apa yang dimiliki, dia tidak berhenti sampai mengetahui bagaimana kecintaan Allah kepadanya dan bagaimana kecintaan dirinya kepada Allah. Ketika nyambung kecintaan pada Allah, maka muncul bayalakum dunubakum, maka Allah akan turunkan pengampunan secara total. Kami ampuni kamu seluruh dunubakum, dosamu semua. Sesungguhnya Allah Maha. Itu baru setelah kamu memiliki ini, kondisi seperti ini, maka apa yang ada di hatimu pasti berlian. Yang kamu ngomong itu pasti berlian. Dan setiap bicara berlian pasti orang tertarik karena mahal. Kalau jual ake itu harus teriak-teriak di pinggir jalan. Apalagi jual imitasi, kelihatannya berlian tapi imitasi. Karena itu tidak mendapatkan satu pengampunan, tidak dapat lagi kecintaan Allah Ta'ala. Apa yang benar? Akhirnya dia membuat sesuatu aplikasi bahwa ini adalah berlian pada American Diamond. Kalau jauh kayak berlian, begitu didekatkan malu, ternyata dia bukan berlian. Ketika mau unggul lagi, dia punya permata, ternyata yang mau ditandingkan tadi ake. Akhirnya berusaha untuk mengangkat harganya, dia mencari ake yang lafal Allah. Harganya agak lumayan. Ini lafal Allah. Ada lafal ini Prabu Siliwangi, maka ilmunya dia seakan-akan seperti ini. Ini gambarnya Sunan Giri, Moso Sunan Giri ngebunuh ake. Dia merasa hebat dengan itu, tetap tidak laku ketika di mana orang-orang berharga pasti mencari yang berharga. Kamu lihat di lingkungan plaza atau kamu lagi mau yang tinggi, ada nggak orang jual lagi? Taruh 10 aja bersama berlian, hancur namanya berlian tadi. Maka ini kelompok-kelompoklah yang berkelas. Sama, ini alim-alim yang berkelas, ini alim-alim aki-aki. Ada yang alim aksesoris, alim semua. Tetap namanya permata. Ada yang permata kelihatan glamor semua, imitasi. Dipakai itu glamor kayak harganya ratusan miliar. Tapi ini itu kira-kira. Untuk mencari kualitas di akhir zaman ini adalah membuktikan sesuatu. Kejujuran, kebenaran itu adalah hati, bukan mulut. Cermin ucapanmu, cermin bicaramu itu adalah cermin hati. Apa yang kamu bicara, kamu katakan, semua walaupun WA, walaupun SMS, itu semua adalah cermin hati. Terwujud di permukaan, yang tidak bisa didustakan.
dihiasi apapun yang dari sifat hati ini akan muncul di permukaan. Jalanmu pun, tundukmu pun, ibadatmu itu adalah cermin hati. Al-muhasibi, kenapa disebut al-muhasib? Karena selalu bermuhasabah. Hasibu. Jadi orang dulu itu kalau dapat jabat, ini orang ahli hisab, ahli hitung. Itu ngapa? Hitung perbuatan. Jadi kalau kasih nama orang itu, nama anaknya itu gak sembarang, supaya dia betul-betul jabatan itu sesuai. Sekecil apapun dia akan menghitung amalnya. Maka jadi tokoh-tokoh orang tasawuf, Ibnu Athaillah, namanya bukan Ibnu Athaillah, bin Athaillah, orang yang taat kepada Allah. Namanya sampai sekarang tidak tahu. Itu nama jabatan. Menyembunyikan satu identitasnya, kondisinya dia, karena dia takut cintanya akan berubah dengan Allah. Kalau kamu takut kalau cintanya dia berubah kepada aku, dia siapa? Allah atau jadi kebenaran hakikatnya adalah hati yang kamu selidiki. Walaupun kamu dapat ketemu 1 juta wali kutub, salaman kamu ciumi tangannya, tidak akan berguna kalau hatimu tidak tunduk pada mereka. Kalau hatimu masih tunduk dengan hawa nafsu, hatimu masih tunduk dengan dunia, hatimu tunduk pada keinginan, tidak ada artinya kamu duduk sama wali tadi. Karena wali tadi hatinya tunduk pada Tuhannya, maka ikutlah hatimu tunduk pada Tuhannya, maka jalannya sama. Dan mereka akan bersama-sama yang dicintai. Begitu kira-kira. Walaupun kamu dengar nasihat 1 juta nasihat hikmah, tapi kalau kamu tidak bernasihat pada dirimu sendiri, tidak ada artinya nasihat itu. Maka setiap detik, setiap menit, setiap saat bernasihatlah kamu pada dirimu. Sudah benar enggak saya ini? Sudah jujur enggak saya ini? Sudah serius enggak saya ini? Terus ditanyakan terus. Apakah betul saya di majelis itu untuk mengambil warisan Nabi? Apakah saya mengambil warisannya Fir'aun? Apa saya mengambil warisannya Qarun? Terus ditanya sampai betul-betul saya mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti mendapatkan kemurahan. Apa kemurahan yang pertama? Dicintai Allah, dicintai Rasul. Udah, kalau cintai Allah dan Rasul, di situ sudah maghfirahnya sudah di atas kepalanya. Kotoran yang banyak bagaimana pun langsung ludes. Karat-karat itu dihabiskan sama Allah Ta'ala, bersih fitrah. Maka muncullah cahaya kebenaran. Bukan kamu yang benar, cahaya kebenaran itu dari Allah. Kita ini tidak milik.
Bukan saya merasa benar, bukan saya merasa hebat dari kalian, atau saya itu lebih utama dari kalian. Tidak ada artinya kalau tidak digerojok, tidak dihujani pengampunan dari Allah. Apa artinya kebaikan yang kamu lakukan tetapi tidak bersama Allah? Kebenaran yang kamu lakukan tidak dipandang oleh Allah. Beramal soleh katanya, bersedekah, berinfak, berzakat, berhaji, berpuasa katanya, tapi tidak dipandang Allah, karena Allah menangguhkan pengampunannya. Kalau Allah menangguhkan pengampunannya, sampai putus seperti senar ibadatmu selama kamu ditangguhkan oleh Allah Ta'ala pengampunan ini. Ternyata Allah sama sekali tidak pernah mencintaimu, dan kamu juga tidak pernah mencintai Tuhan. Kamu sangat berdusta. Ternyata kamu lebih cinta dirimu, cinta pada hartamu, cinta kedudukanmu, cinta keluargamu, dan cinta kehidupan ini, dan takut mati. Ini tidak ada kecintaan Allah. Bagaimana tidak ada kecintaan Allah itu? Allah mencintai kamu, wong kamu sendiri itu doa itu memaksa, ngaji memaksa, nuntut ilmu mau instan, mau cepat, doa mau cepat, kaya mau cepat, rezeki mau cepat, marah kalau nggak cepat, memaksa lagi sama Allah, wah, udah nggak cinta, maksa lagi. Akhirnya mendapatkan kemurkaan. Disebut inilah orang-orang yang kufur. Allah mengendaki begini, kamu menolak begini. Allah mengendaki ini, kamu menolak. Saya tidak mau, maunya saya begini. Itu manusia. Persimpangan dengan Allah Ta'ala, sehingga tidak pernah ketemu di dalam titik yang namanya mahabbah. Kecintaan itu tidak ada, apalagi pengampunan. Gitu. Bagaimana kalau seorang anak manja? Anak manja itu memanjakan. Kamu punya anak manja, sewalanya sepeda motor jual, besok masih diganti. Tip dicolong, dijual, karena cintanya masih dikasih tip lagi. Karena inilah kalau Allah sudah cinta sama hambanya, melebihi orang tuanya yang memanjakan anaknya. Padahal salah. Nah, jangan mencuri lagi nak ya nanti, tapi belikan lagi Pak, kasih. Saya minta merek lain, kasih. Marahnya Allah kepada orang yang dicintai ini masih digantikan. Seperti kamu punya anak yang sangat cinta, yang sangat diperhatikan, padahal wakalnya, malasnya, begitu nangis dikit dikasih sama orang tua. Ya Allah Ta'ala kalau sudah menyintai hambanya, jelas sudah digantikan yang baik lagi, diampuni lagi dosanya, dimaafkan lagi sebelum dia minta maaf. Bayar dulu lakum, dulu lakum. Maka dengan demikian, bagaimana supaya Allah itu mencintaimu sehingga kamu manja dengan Tuhanmu? Niscaya Allah tidak peduli lagi kesalahan apapun yang kamu lakukan, karena tauhidmu yang sangat kuat sehingga membatalkan semua perbuatan-perbuatan yang dianggap salah, karena tauhidnya, cintanya melebihi dari segala-galanya kepada Allah, sehingga Allah masih mencintai dia, menyayangi dia.
Yang sudah dimanjakan pasti akan malu. Kalau sudah malu, pasti dia banyak minta ampun kepadanya. Maka manajibu istighfar ila yarju in hajratasi. Maka orang yang selalu dicintai Allah, pasti mulutnya, lidahnya, hatinya tidak pernah putus dari minta ampun kepada Allah. Mulai itu tanda-tanda. Banyak mintanya, minta ampunnya sedikit. Ini anak kurang ajar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba Allah yang soleh. Bukan seperti anak kepada orang tuanya kurang ajar terus, maka diusir anaknya itu, dikeluarkan dari langit dan bumi supaya mencari Tuhan selain Tuhan. Ya, kalau sudah dipisah sama Allah nanti susah cari gantinya. Mudah-mudahan jangan takut, harta yang hilang akan dikembalikan, uang yang hilang nggak rugi, yang nipu nanti yang rugi. Kita ditipu orang yang nipu rugi, yang dosa itu rugi, kita nggak rugi, tambah untung. Nggak pernah saya lihat orang nipu kaya nggak, tambah miskin ya. Yang ditipu makin jaya, ya. Itu mudah-mudahan Allah tidak tidur dan tidak ngantuk, gitu. Mudah-mudahan kita semuanya ya mendapatkan maghfirah dari Allah rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli